Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan rezekinya lancar terus ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang bertemakan kisah sebuah kelompok pembunuh sekaligus penembak jitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang berada di sebuah lantai gedung bertingkat. Entah apa gerangan, dirinya sedang diburu oleh sekelompok penembak jitu yang kebetulan pada saat itu mereka berwujud manusia. Melihat dirinya sedang diburu, pria setengah tua tanpa kumis ini tidak tinggal diam, malah balik menyerang mereka dengan melakukan aksi yang mustahil, yaitu dengan berlari sekencang-kencangnya dan menabrakkan tubuhnya ke kaca gedung tersebut, lalu meloncat ke gedung yang lain. Namun sangat disayangkan, walaupun dia mewarisi teknik bertarung seperti James Bond, si pria setengah tua itu tetap saja tewas dan akhirnya dikirim ke alam maut oleh sebuah peluru ajaib yang bisa berbelok menghindari gedung untuk mencapai targetnya secara mustahil. Hingga setelah diikuti asal peluru tersebut, ternyata si bapak ini pelakunya. Entah bagaimana pola filmnya, adegan kemudian berpindah ke seorang pria muda bernama Wesley yang hidup sebatang kara, di mana ibunya telah meninggal dunia dan ayahnya pergi entah kemana setelah berhasil mencetak dirinya. Dia pun saat itu tinggal bersama pacarnya di sebuah kos-kosan di emperan rel kereta api, di mana itu berarti pria muda bernama Wesley tersebut bisa bebas melepaskan piston imut miliknya kepada pacarnya itu dimanapun dia suka. Diketahui Wesley bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan di Amerika Serikat dan dia memiliki sebuah penyakit langka, yaitu panik berlebihan ketika mendapat tekanan. Ditambah lagi, bos kantor tempat dia bekerja adalah seorang wanita berbadan Hercules yang sering membuatnya tertekan dan merasa tidak nyaman, hingga dia perlu menelan beberapa biji-bijian untuk meredakan penyakitnya itu. You know what the best thing is about the end of the day? Bahkan yang parahnya lagi, pacarnya yang sering ocel together di kos-kosannya malah diembat rekan kerjanya setiap pagi tepat di atas meja di lokasi kantornya itu. Suatu hari setelah pulang kerja, Wesley pergi ke ATM untuk menarik beberapa lembar uang jajan. Ternyata saldo rekeningnya membuatnya pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Dia kemudian menggunakan sisa uang yang masih ada di saku celananya untuk membeli beberapa butir biji-bijian pereda sakitnya itu. Kemudian entah dari mana datangnya, tiba-tiba wanita cantik bernama Fox berdiri tepat di depannya. Lalu wanita itu mengatakan bahwa dia mengenal ayah kandungnya, yaitu si pria setengah tua tanpa kumis yang telah tewas tertembak tempo hari di atas sebuah gedung. I knew your father. Your father died yesterday on the rooftop of the Metropolitan Building. I'm sorry. You apologize too much. Mendengar hal tersebut, Wesley tertawa karena menurutnya hal tersebut hanyalah sebuah lelucon, mengingat dia tak pernah bertemu langsung dengan ayahnya sejak dirinya ditinggalkan ketika masih bayi. Kemudian di tengah perbincangan mereka, seketika muncul seorang pria bernama Cross, lalu menembakkan kepada mereka beberapa biji peluru asli. Lalu dengan lincahnya, wanita cantik bernama Fox tersebut secara spontan langsung mengeluarkan jurusnya, hingga mereka pun beradu kehebatan di dalam toko tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Cross si pria perkasa terus memburu mereka sampai ke jalanan. Dan terjadilah aksi yang kita tunggu-tunggu selama ini.
Akhirnya Fox dan Wesley berhasil selamat dari kejaran pria bernama Cross itu. Lalu dengan mengendarai mobilnya yang telah rusak, Fox membawa Wesley bersamanya ke sebuah tempat yang jelas bukan semak-semak, melainkan ke sebuah gedung yang merupakan markas besar mereka. Wesley pun dipertemukan dengan bos besar mereka yang berwujud kakek peot bernama Sloan. Dan entah kenapa, kakek peot itu meminta Wesley melakukan hal mustahil, yaitu dia diharuskan menembak sayap lalat dengan sebuah pistol. Dan tentu saja, hal tersebut tidak masuk akal, hingga Wesley pun tak mengindahkan permintaan kakek peot itu. Namun situasi bertambah parah lagi, di mana jika dia tidak mau melakukannya, maka dia akan ditembak oleh salah seorang anggota kakek Sloan. Dan alhasil, kakek Sloan pun akhirnya tersenyum ketika menyaksikan aksi menakjubkan dari Wesley. Dia pun menjelaskan bahwa penyakit yang diderita Wesley bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, sebab itu bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah kemampuan istimewa yang tidak semua orang memilikinya. Setelah mendengar pidato si kakek peot itu, Wesley pun memutuskan untuk pergi, meninggalkan mereka dan kembali ke kos-kosannya. Namun kakek Sloan memberikan sebuah pistol kepada Wesley untuk dibawanya pulang. Kemudian keesokan harinya, ketika Wesley terbangun kesiangan, dengan rasa penasaran namun takut, dia pergi ke toiletnya dan menyimpan senjata itu di sana. Hingga tanpa mandi dan gosok gigi, dia langsung berlari menuju ke kantor tempat dia bekerja. Di tengah perjalanan, Wesley menyempatkan diri untuk melihat saldo rekeningnya di sebuah ATM di sekitar tempat tersebut. Dan seketika dia pun terkejut karena entah dari mana datangnya, saldo rekeningnya telah bertambah 500 kali lipat dari sebelumnya. Di tengah momen bahagianya itu, belum lama dia duduk di kursi tempatnya bekerja, tiba-tiba bos kantornya yang berbadan Hercules datang menghampirinya. Lalu tanpa sebab, Hercules wanita tersebut mulai mengaktifkan radio rusak di mulutnya, hingga akhirnya membuat Wesley tak bisa menahan lagi power yang ada di dalam dirinya. Dan hal yang tak disangka-sangka pun terjadi. Shut the f up! You don't need this. One single iota of tenuous power. Bahkan rekan kerjanya yang sering mengembat pacarnya juga terkena uppercut keyboard oleh Wesley. Akhirnya Wesley memutuskan untuk keluar dari tempat dia bekerja, lalu mengikuti Fox dan menuju ke markas besar mereka dan bergabung dengan kelompok kakek Sloan. Dan ternyata markas besar mereka itu terselubung di sebuah pabrik kain tenun. Is it a front? The opposing friend counts to be 4,000. Hey, you may think this is a front for something. Tanpa berlama-lama, hari itu juga Wesley langsung mendapatkan pelatihan keras guna mempermantap power istimewa yang dimilikinya. Hari selanjutnya, Wesley dipaksa lagi untuk melakukan hal yang tak masuk akal, yaitu menghentikan sebuah jarum pintal yang sedang beroperasi. Bahkan wanita cantik bernama Fox mendaratkan tinju saktinya tepat di rahang imut Wesley. Setelah mengikuti beberapa hari pelatihan, Wesley tak juga menunjukkan perkembangan. Bahkan penampilannya mengecewakan mereka. Akhirnya kakek Sloan membawa Wesley ke sebuah kamar, dan tentu saja bukan untuk bermain batang-batangan, melainkan menunjukkan kepada Wesley kamar yang dulunya ditinggali oleh almarhum ayahnya. This was your father's room. Everything in this room, what happened? Started by killing the one man who was better than him. Melihat foto dan kenangan peninggalan almarhum ayahnya, emosi Wesley akhirnya meronta-ronta dan seketika kekuatannya kembali terbaharui.
hingga dengan mudahnya Wesley mampu mengatasi semua rintangan yang kemudian diberikan kepadanya. One move more prepared. My father. To kill your target. To kill Cross. Setelah merasa puas akan perkembangan Wesley, kakek Sloan kemudian mulai menceritakan sejarah dan kisah kelompok mereka yang berkedok sebagai pengrajin kain tenun. Ternyata kain tenun yang diproduksi oleh mereka bukanlah sembarang kain, melainkan kain yang berisi kode rahasia mengenai daftar nama yang akan menjadi target mematikan mereka. Kakek Sloan juga mengatakan bahwa ayahnya lah yang telah tewas tempo hari di atas sebuah gedung, di mana dibunuh oleh anggota kelompoknya yang telah berkhianat, yaitu Cross, si pria yang tempo hari menembaki mereka di sebuah supermarket. Keesokan harinya, bersama Fox, Wesley melakukan misi pertamanya dengan membunuh beberapa daftar nama yang menjadi target mereka. Dan tentu saja, setiap target yang berhasil dicapainya, maka pundi-pundi rekeningnya akan bertambah. Setelah melakukan aksinya, malam itu juga Wesley menuju ke tempat kos-kosannya yang dulu karena sudah lama dia tidak pulang, dan berniat hanya untuk mengambil senjata yang dulu disimpannya di kamar mandi. Malah yang didapatinya adalah rekan kerjanya yang sering mengembat pacarnya setiap pagi terlihat sedang menginap di kosannya bersama pacarnya, dan tentu saja mereka telah melakukan hal yang kalian harapkan. Lebih parahnya lagi, pacarnya bukan meminta maaf kepada Wesley, melainkan malah memojokkan kejantanannya yang kurang perkasa dibanding rekan kerjanya. Untung pada saat itu Fox memahami situasi Wesley, lalu secara spontan Fox memberikan sedikit sedotan plus-plus kepada Wesley. Wesley? He's a man. Sementara Fox pergi untuk mencari mobil yang akan mereka tumpangi, dan Wesley sedang duduk di sebuah sofa rongsokan. Tiba-tiba Wesley melihat Cross, si pria yang diceritakan yang telah membunuh ayah kandungnya. Dia pun langsung mengejarnya dan mereka akhirnya terlibat aksi kejar-kejaran sambil tembak-menembak. Teman Wesley yang tiba-tiba muncul untuk membantu mengejar Cross malah tewas tertembak di lokasi itu. Untung saja ajal Wesley belum tiba, hingga dia pun hanya tertembak tepat di lengan kirinya. Beberapa jam kemudian, setelah kondisinya membaik, Wesley memberikan peluru yang mengenainya itu kepada kakek Sloan dan meminta si kakek piot itu membantunya melacak di mana tempat peluru itu diproduksi. Walaupun si kakek tak mengizinkannya pergi ke tempat tersebut karena berbahaya, Wesley tetap ngotot dan langsung berangkat menuju tempat di mana asal peluru itu dibuat dan berniat akan membunuh Cross yang telah membunuh ayah kandungnya, bahkan temannya sendiri. Ternyata selepas Wesley pergi, kakek Sloan memberikan sebuah daftar berisi nama yang akan menjadi target untuk dimusnahkan, dan nama Wesley tertera di atas daftar tersebut. Hingga si kakek piot itu memerintahkan kepada Fox untuk mengeksekusi saja Wesley ketika dia berhasil membunuh Cross. Singkat cerita, Wesley tiba di sebuah bangunan tua dan langsung pergi menemui seorang kakek berambut putih. Lalu dia menanyakan kepada si kakek itu tentang asal peluru yang mengenainya tersebut. Sang kakek berambut putih kemudian menceritakan bahwa dialah yang membuat peluru itu, dan dengan sedikit paksaan si kakek akhirnya bersedia mengantarnya untuk bertemu dengan Cross yang telah membunuh ayahnya. Ketika mereka tiba di tempat di mana dia akan bertemu dengan Cross, tepatnya di sebuah kereta api, tanpa disangkanya si kakek malah melarikan diri darinya.
berpindah kepada Wesley. Ketika keduanya saling bertemu, maka terjadilah duel sengit di dalam kereta itu, di mana peluru yang ditembakkan mampu dihentikan dengan peluru lainnya. Hingga sebuah adegan yang dilakukan Fox mampu membuat Anda berteriak histeris, di mana secara mustahil dia mampu mendaratkan mobilnya dari dinding samping kereta api yang sedang berjalan. Entah bagaimana Wesley kemudian mengunci rem kereta dan membuat kereta itu terhenti di sebuah jembatan, bahkan akan terjatuh ke sebuah tebing yang curam. Dan siapa sangka Wesley hampir terjatuh dan hanya bergelantungan di ujung kereta tersebut. Dan seketika ketika akan terjatuh, sebuah adegan yang membuat kita bingung, di mana Cross langsung datang memegang tangan Wesley untuk menyelamatkannya. Namun dendam membara yang tampak di bola mata Wesley akan pria yang telah menembak ayahnya tempo hari tak mengurungkan niatnya untuk membunuh Cross walaupun situasinya membahayakan dirinya. Kereta pun akhirnya terjatuh dan tersangkut di antara tebing itu. Cross yang masih sekarat kemudian mengatakan bahwa yang mereka ceritakan kepadanya adalah sebuah karangan bohong belaka oleh si kakek peot, di mana fakta aslinya Cross lah ayah kandung Wesley yang sebenarnya. You're my son. Everything they told you was a lie. Di tengah kebimbangan sambil menatap Cross yang sudah tewas, tiba-tiba Fox datang menghampirinya, lalu membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Cross kepada Wesley. Because you are the only person he wouldn't kill. Why did you make me? Yes. Is it true? Hingga ketika Fox ingin menembaknya, Wesley memecahkan kaca kereta itu, lalu terjatuh ke bawah bersamaan dengan jasad Cross. Keesokan harinya, ketika dia tersadar, si kakek berambut putih telah membawanya ke tempat Cross untuk membuktikan bahwa Cross benar, bahwa dialah anak kandungnya. Setelah melihat kenangan foto di masa kecilnya, Wesley pun akhirnya sadar bahwa Cross adalah ayahnya yang sesungguhnya, lalu menyesali tindakannya yang telah termakan oleh tipu daya si kakek Sloan. Kakek berambut putih kemudian menceritakan kisah yang sebenarnya, bahwa selama ini Cross berusaha melindunginya dari para penjahat yang berniat membunuhnya. Bahkan Cross berusaha memisahkan Wesley dari kelompok kakek Sloan karena Cross menginginkan agar Wesley hidup sebagai orang merdeka dan tidak mengikuti jejak sepertinya. Kakek berambut putih kemudian memberikan sebuah kain tenun yang berisi kode rahasia, yang ternyata kode itu menampilkan nama kakek Sloan yang menjadi target untuk dimusnahkan. Hingga terpecahkanlah alur cerita film ini, bahwa kakek Sloan lah yang sengaja memanipulasi daftar nama-nama yang akan dimusnahkan, bahkan membuat daftar palsu atas nama Cross karena Cross telah mengetahui cerita yang sebenarnya. I want you to live. You want me to run? Like your father wanted for you. You can have a different life, Wesley. Mendengar cerita si kakek berambut putih tersebut, dendam Wesley semakin membara kepada kakek Sloan. Dia pun kemudian mulai mempelajari catatan ayahnya untuk merakit sebuah bom dari tikus-tikus got. My father was wrong about one thing. The perfect weapon. Setelah persiapan penyerangan tunggalnya siap dengan mengendarai sebuah truk yang berisi bom tikus-tikus got, Wesley langsung menuju ke markas kediaman kakek Sloan dengan bantuan tikus-tikus got tersebut.
Tikus-tikus got pun kemudian menyebar ke dalam gedung itu, dan Wesley mulai melakukan aksi menakjubkannya dengan menghabisi semua orang di tempat tersebut. Setelah beberapa menit pertarungan kelas menengah, maka sampailah Wesley ke ruangan inti, di mana pada saat itu para anggota terbaik kakek peot sedang berkumpul. Wesley langsung mengatakan bahwa ayahnya Cross bukanlah pengkhianat, bahkan sebuah bukti kain tenun yang berisi kode nama kakek Sloan lah yang harus dimusnahkan. Hingga Wesley pun membongkar semua rahasia omong kosong si kakek Sloan selama ini. Namun kakek Sloan pun tak tinggal diam. Dia memberikan sebuah daftar kepada orang-orang yang ada di tempat itu dan mengatakan bahwa mereka yang ada di ruangan itu semua namanya terdaftar untuk dimusnahkan. If I had not done what I did, everyone in this room, you would all be dead. Shoot this mother! Mendengar perkataan si kakek peot itu, mereka serentak ingin menembak Wesley. Namun seketika Fox, si wanita cantik itu, langsung melakukan teknik menembak mustahil yang membuat mereka di tempat itu tewas beserta dirinya, terkecuali dengan Wesley. Namun si kakek berhasil menghilang dan melarikan diri dari tempat tersebut, dan Wesley pun kembali pulang dan meledakkan markas besar mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, tiba-tiba This is not me. Still trying to figure out who you are? kakek Sloan pun akhirnya termakan oleh perangkap Wesley, lalu tewas terkena peluru jarak jauh, dan membuat film pun berakhir. From billing, from slow. From cheating girlfriend. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye.